Bismillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ashabihi ridwan. Masya rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa humul ladina idza tahammatil harbu arizal imanu ila alamihim wa humul qawmu kullul qawm idza istakhara kullu qabilin bi aqwamihim. Wa hum utawi ahlul fikih iku idza tahammat iku alladina wong akeh idza tahammat kang nalikane berkecamuk opal harbu perang ariza maka ngungsi opal imanu iman ila a'lamihim maring piro-piro benderae ahlil fikih. Wa hum uti ahli fikih iku al qaumu qaum kullul qaumi sekabiyane kaum ayil kamiluna tegese piro-piro kang sempurna. Idza takhara ing dalam nalikane angga gumedhe sapa kullu qaumin sapa kullu qabilin saben-saben qabilah sapa kullu qabilin saben-saben qabilah bi aqwamihim kelan pira-pira qaumi kullu qabil. Ahli fikih itu adalah orang yang ketika perang berkecamuk maka akan menjadi tempat ngungsinya iman di bawah benderanya mereka. Panji-panji yang memegang bendera perang itu siapa? Ahli fikih yang menyerukan resolusi jihad sehingga kemudian memberikan komando kepada seluruh negara masyarakat rakyat itu siapa? Ulama ahli fikih. Mbah Hashim dan yang lain itu beliau adalah ahli fikih semua. Beliau yang nanti menjadi tempat mengungsi pijakan iman ya, tempat mengungsinya iman di bawah bendera mereka. Mereka adalah al-qaumu kullul qaum. Ahli fikih adalah kaum, seluruh kaum. Maksudnya apa? Ayil kamiluna. Kaum yang paling sempurna. Jadi seluruh kaum maksudnya apa? Ayil kamiluna. Orang yang sempurna. Di antara kaum adalah ahli fikih. Idza takhara kullu qabilin, saat setiap kabilah membanggakan kaumnya, maka yang paling sempurna adalah ahli fikih. Saat mereka membanggakan dengan keilmuan yang lainnya barangkali ya, ilmu fisikanya, ilmu biologinya, maka yang jelas yang paling sempurna mereka adalah ahli fikih. Sebab dengan fikih itu orang ahli fikih bisa menata kehidupan dan menata ibadah sesuai dengan aturan-aturan syariat. Imtithalul awamir wastinabun nawahi itu ya ahli fikih. Bidul wujuhi karimatun ahsabuhum syummul unufi minat tirazil awali. Bidul wujuhi iku piro-piro kang mencorong wajah. Bidul wujuhi iku piro-piro kang mencorong wajah karimatun tur kang mulia apa ahsabuhum piro-piro tedake. Apa asabum pira-pira terdaya atau turunane si sahabat ini aslinya. Nah teman ini adalah nomor 17 itu aslinya adalah merupakan bab ini adalah memuji sahabat.
memuji sahabat. Aslinya memuji sahabat diungkapkan ketika ada orang memuji sahabat. Sahabat adalah bidul wujud piro-piro wong kang mencorong wajai karimatun kang mulia apa sabuhum sumul unufi apa sun piro-piro tedai sahabat sumul unufi piro-piro kang bangir irunge minati rozi saking songket al awali kang pertama. Sahabat itu adalah orang-orang yang wajahnya bercahaya, sejuk ketika sedap dipandang. Leluhurnya juga orang-orang mulia, hidungnya bangir-bangir, mancung-mancung, dan mereka minati rozil awal dari generasi yang pertama. Songketan itu berarti dari mana songketan? Ya intinya dari generasi yang pertama maksudnya. Walaqad nawaulan teman-teman warna macem-macem bagi-bagi sopo ahli fikih hadzal fikih kila fikih dan bagi-bagi fununan kelawan piro-piro bagian wa anwa'an lan piro-piro warna kelawan piro-piro fan wa anwa'an piro-piro warna bagian ilmu disiplin ilmu namanya fan. Salah satu disiplin ilmu namanya fan. Watatawalu lan padan dawa akan sapa si ahli fikih fistimbatihi ing dalem amri ngetokaken hukum fikih. Fistimbati ing dalem amri ngetokaken hukum fikih yadan kelawan tangan wabah lan sedepa atau yadan halis sak tangan wabah lan halis sedepa. Para ulama fikih membagi fikih itu berbagai macam fan. Berbagai macam, ada usul fikih, ada qawaidul fikih, ada furul fikih. Nah ya. Macam-macam, dan beliau mereka memperpanjang lebar tentang istimbatnya, pengambilan hukum fikih ya dan wabaan. Mulai sedepak, mulai sejengkal, mulai sekepal, segenggam tangan itu diusahakan, berusaha untuk mengeluarkan hukum fikih. Wa kana ana iku min ajali anwahi setengah saking pira-pira luwih agung-agunge pira-pira warnane fikih. Iku min ajali anwahi setengah saking luwih agung-agunge pira-pira warnane fikih apa ma'rifatu nadhail furu'i ngaweruhi pira-pira padane pira-pira cabang ngawur pira-pira padane pira-pira cabang wa asbahihi lan pira-pira serupane furu wasbahiha lan pira-pira serupane furu wa dhammul mufradati lan ngumpulaken pira-pira ijen ila akhwatiha maring pira-pira sedulure mufradat wa askaliha lan maring pira-pira padane mufradat. Dari sekian banyak macamnya fikih, ragamnya fikih, yang paling agung itu adalah apa? Bagaimana cara mengetahui nadhair furu, kesamaan furu, ya, analog furu, mencocokkan beberapa furu dan mengumpulkan seluruh mufradatnya, mengumpulkan seluruh individu dari personalnya fikih dikumpulkan kepada saudaranya dan kepada sesamanya. Jadi ini mau menggiring bahwa qawaidul fikih adalah ilmu yang paling agung daripada ilmu fikih. So, kaidah fikih berarti menjelaskan tentang satu kaidah secara umum. Terus nanti mufradat seluruh personal furul fikih itu nanti disatukan dalam satu kaidah, dikumpulkan dalam satu kaidah. Oh, masalah ini masuk dalam kaidah ini, masalah ini masuk dalam kaidah ini, masalah ini kan begitu. Jadi ma'rifatun nadhail furu' wa asbahiyah, oh ini yang sama, ini senada, seirama, sama, ya. Itu dikumpulkan semua dengan kesamanya. Oleh itu adalah ilmu yang paling tinggi, yang paling agung, ya, di dalam ilmu fikih, yaitu ilmu apa? Qawaidul
fikih itu sebab ilmu yang ma'rifatun nadhair dan wadhamul adalah kaidah qaidul fikih itu. Wala umri lan demi yakti utawi umur isun iku dadi sumpah ay qasami. Wala umri lan demi yakti utawi umur isun iku dadi sumpah isun ay qasami. Inna hadzal fana setuna ikilah fan ikulah yudroku ora bisa dan temu apa hadzal fan bitamani kelawan angen-angen kelawan kepengenan wala yunalul ora den dan perkoleh apa hadzal fan wala yunalu lan ora den perkoleh apa hadzal fan disuyufin kelawan bisaufa ya bisaufa kelawan saufa bakal wala ala lan la Allah ngarep-ngarep walau ani dan lafat lan lau ani lamun sedune isun. Artinya apa? Satu disiplin ilmu qawaidul fikih itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa ditemukan dengan dengan ngarep-ngarep, dengan hanya berharap, dengan saufa nantinya, la ala mudah-mudahan, andaikan lau ani. Itu nggak bisa seperti itu. Ilmu ini, ilmu qawaidul fikih tidak bisa dicapai, tidak bisa ditemukan hanya dengan angan-angan, dengan berharap, dengan nanti-nanti, dengan andai walau aneh itu ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus betul-betul digapai, dicari, digali dengan semangat madep untuk menggali kitab qawaidul fikih itu. Wala yablughu lan ora tumeka hu ing hadzal fan lan ora tumeka hu ing hadzal fan ilaman ang sapa wong kasafa kang buka sapa siman an sa'idil jiddi saking lengene nemen-nemeni an sa'idil jiddi saking lengen nemen-nemeni wasyamaro lan cancut tali wondo sapa siman wasyamaro lan cancut tali wondo jatan itu berarti singsikan menyingsingkan baju wa tazalalan mencil sapa siman mencil ahlahu ing keluargane siman wasyaddalan naleni sapa siman naleni al-mizaro ing sarung wa khadha lan selulup sapa siman al-biharo ing pira-pira segara wa khalatolan nyampuri sapa siman al-ijaja ing lebu wala zamalana tepi sapa man ad-dirdada ing miter-miter ilal abwabi maring pira-pira lawang fil laili ing dalem wengi ada jikang peteng yad abu halih nglanggengi sapa siman yad abu halih nglanggengi sapa siman fit takrori ing dalem bolan baleni wal mutolaati lan mutolaah bukratan ing dalem waktu esuk wa asla ing dalem waktu sore. Wayan sibulan masang sapa siman nafsang awak dhewe kesiman masang-masang li ta'lifi maring ngangkit atau maring ngruntut li tari maring ngangkit atau ngruntut wa tahriri lan bersiaken bayanan indah bayanan ya bayan ing dalam waktu bengi wa maqilan ing dalam waktu awan wa maqilan lan ing dalam waktu awan. Laisa orang ana apa himmatu sejane siman illa mu'addilatan ang iku masalah kang angel yahullu kang udari sapa siman ha ing mu'addilah au mustasabatan atawa perkara atau masalah kang den wilang-wilang angel atau perkara kang den wilang-wilang angel azat kang apes kang ngapesaken apa mustasabah ngapesaken alal qasir yang sepira-pira wong kang pepeka fayartaqi maka munggah sapa si man ilaiha maring muaddilah mustasabah ilaiha maring mustasabah wa yahullu lan ngudari sapa si man ha ing mustasabah. Wala amri demi Allah, demi umurku sumpahnya bahwa disiplin ilmu qawaidul fikih tadi dikatakan la yudroku bit tamaniyah. Terus wala yablughu ilaman tidak akan bisa mencapai, tidak akan bisa menggapai
ilmu qawaidul fikih kecuali orang-orang yang membuka lengannya secara sungguh-sungguh dan menyingkirkan lengan bajunya. Betul-betul semangat. Hanya orang-orang yang semangat, hanya orang yang mau menyisihkan bajunya, watazalah, dan siapa? Orang yang mau meninggalkan keluarganya, mondok, kira-kira aja sampai kelingan wong tuh, ada kelingan keluar, ada kelingan bestel, ada kelingan media dan sebagainya. Wes menjungkung gulatil ilmu. Mereka yang bisa mencapai dan menggapai ilmu ini. Wasaddal mizar, dan mengikat sarungnya, itu berarti dikencangin, berarti semangat siap untuk menggeluti dan mengkaji kitab qawaid itu. Wa khadha al-bihar, dan siap untuk menyelami lautan, siap untuk bergelut dengan debu, dan siap untuk lazam at-tirdatil albab, siap bolak-balik dari pintu ke pintu di waktu malam hari. Macam pintu ke pintu berarti belajar main kiai, belajar nih kalau bolak-balik. Apa tidak harus satu kali khatam, terus khatam, pengen cari sanad yang lain, pengen cari rujukan yang lain, pengen cari referensi yang lain. Wah, harus itu. Harus mau at-tirdad, muter-muter ke pintu-pintu di malam yang gelap. Yad'abu fit takrar wal mutalaah, dia mau mengabadikan atau selalu bolan baleni, selalu berulang-ulang belajar, mutolaah, bukrotan wasih, baik pagi, siang, sore maupun malam. Wayan sibun nafsahu litta'lif, dan mempersiapkan dirinya untuk menyusun, untuk meruntutkan hukum dan membersihkan hukum dengan qawaidul fikih itu. Jadi tidak cuma sekedar dari begini maksudnya, tidak hanya mempersiapkan dirinya itu cuma ngaji aja, tapi mempersiapkan diri, saya harus bisa nyusun hukum, saya harus bisa membersihkan hukum, saya harus bisa memilah-milah hukum dengan qawaidul fikih itu. Dengan qawaidul fikih nanti kita bisa tadi yang bisa mengumpulkan mufradat itu. Kalau fikih tidak. Kalau fikih itu ya sudah tinggal baca saja selesai. Itu kalau fikih. Rukunnya wudu ada 6, rukunnya salat ada 17, ada yang 14 ini. Itu selesai. Ya, itu kalau fikih. Tapi kalau qawaidul fikih kan berarti kita harus mempersiapkan diri, tidak cuma sekedar baca, paham, tapi apa? Mau menerapkan. Mau menerapkan. Kayak contoh al-yaqi, ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-yaqinu la yuzalu illa biyaqinin. Nah, itu nanti kita terangkan kira-kira dalam kondisi apa saja bahwa al-yaqin la yuzalu bisyak. Masalah apa sih masuk dalam kaidah ini? Al-aslu baqa'u makana ala makana, pada sesuatu itu sesuai dengan kondisi semula. Ayo terangkan masalah-masalah apa saja yang kemudian masuk dalam kaidah. Jadi harus mempersiapkan, memasang dirinya ya, mempersiapkan dirinya untuk apa? At-ta'lif wal tahrir. Baik malam hari maupun siang. Laisa oranana apa himmatu ilam abdillah yahlua. Himmahnya, semangatnya itu tidak lain kecuali mencari masalah-masalah yang rumit yang siap akan dia udari, akan dia kupas, kan itu dicari. Jadi justru malah mencari masalah biar berkembang. Kira-kira masalah ini masuk tidak dalam kaidah ini? Kira-kira kaidah ini apa saja furuknya? Apakah setiap masalah harus semuanya sama diikutnya pada kaidah ini, atau barang ada yang dikecualikan? Kriterianya apa yang dikecualikan itu? Lah itu dicari masalah-masalah rumit yang siap untuk dia kupas. Au mustas'abah azad anil qasair, atau masalah-masalah yang dianggap rumit, yang dianggap sulit, yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang sembrono, orang-orang sing kumprung, orang-orang yang malas. Tapi justru dia vertakil ya, dia mau naik mencari masalah-masalah yang dianggap rumit itu untuk siap wayahulwa, siap untuk dia kupas, dia kaji, dan dia selesai
selesaikan dan dia taklukkan sesuatu yang sulit itu. Nah, itu baru dia nanti akan bisa mencapai kita itu. Yuraddu alaih wa yaruddu. Dia juga siap yaruddu apa itu? Siap dan bantah sapa alaihiman wa yaruddu lan siap bantah. Makanya perlu musyawarah diperlukan itu begitu. Harus siap dibantah, harus siap membantah, karena dari gesekan itu saling bantah-bantah itu nanti kita akan bisa menemukan hukum dan akan bisa mengembangkan hukum. Wa idza azala nalikane maido lan nalikane maido ingman sapa jahilun wong kang bodoh laya suduk maka orang mengo sapa siman. Kalau ada orang bodoh yang mencelanya, menyinyirnya, menghinanya, dia tidak pedulikan. Dia tidak akan berpaling, tetap maju, tetap menghadap untuk menggali ilmu itu. Ya. Qad daraba, teman-teman nyekutoni sapa siman, nyekutoni mal aqdamina sertane piro-piro wong kang dingin bisa min kelawan cemparing. Wal ghamiru utawi wong kang den tutupi bodone, wal ghamiru utawi wong kang den tutupi bodone iku yadribu nyekutoni sapa si ghamir fi hadidin ing dalem wasi baridin kang adem. Jadi kalau orang yang bisa berhasil ya mendapatkan ilmu ini, itu dia sudah menyamakan dirinya dengan orang-orang dahulu dengan bisahmin. Dengan apa? Dengan jemparing, dengan anak panah yang siap, ya, yang siapa? Ya, siap pertarungan, siap memanah, siap membidik masalah apa saja yang dihadapinya. Tapi kalau orang yang ditutupi dengan kebodohan, malah dia menyekutukan dirinya dengan apa? Hadidin baridin, dengan besi yang adem, besi yang dingin, yang ya tergeletak begitu saja tanpa ada manfaat, tanpa ada semangat, tanpa ada himmah, tanpa ada keinginan ya, untuk melaju, untuk melesat, itu tidak. Lah kita jangan seperti itu. Namanya orang bodoh kalau seperti itu. Kalau orang cerdas itu apa? Mau menyamakan dirinya, memposisikan dirinya dengan apa? Sahmin, dengan apa? Anak panah yang siap menyerang, siap membidik, siap untuk mengenai apa saja yang ada di hadapan dan siap untuk menaklukkannya. Walau kana mu'addilatan aw mustas abah. Wahalafalan ngepung sapa siman alal fadhaili ing atase pira-pira keutamaan wa ketanasa lan niti-niti sapa siman asyawari ing pira-pira masalah kang berut. Dia siap mengelilingi berbagai macam keutamaan dan siap meneliti permasalahan-permasalahan yang berarti yang meronta-ronta. Berarti dia siap untuk menjinakkan sesuatu yang ganas, sesuatu yang liar. Ya. Dia siap untuk menelitinya dan siap untuk menaklukkannya. Walai salan orang anak iku alallahi ing atase Allah. Madikit. Walai salan orang anak alallahi segusul orang iku bimustangkarin kelawan kang den amri ingkar. Apa ayat jema'ayan tang pulakan sopo Allah al alamang alam fi wahidin ing dalam sewiji. Yaqtahimu manjing sopo wahid al mahamatain alas al muhawilata kang mekewuhaken, al muhawilata kang mekewuhaken artinya hutan yang penuh dengan tantangan dan rintangan, asya kota kang payah, asya kota kang mayahaken. Bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang perlu diingkari jika Allah mampu mengumpulkan alam pada seseorang. Seseorang itu adalah orang yang siap untuk menggali ilmu qawaidul fiqh itu ya.
Yang orang itu masuk ke dalam hutan yang penuh dengan tantangan yang menyusahkan. Wa yaftahalan buka sapa siman al ababun pira-pira lawang al murtajata kang den kunci. Orang itu juga siap untuk membuka pintu-pintu yang terkunci. Idza qala ing dalam nalikane ngucap sapa al-ghabi wong kang bodoh, ngucapi la taqata, orang ana kuasa, orang kekuatan iku maju. Jadi saat orang-orang bodoh mengatakan la taqata, saya nggak mampu ini untuk menggalinya, justru dia apa? Dia siap untuk membukanya, siap untuk menaklukkan itu. Jadi siap penuh dengan tantangan lah. Itu namanya orang yang sukses. In badat lahu syaridatun raddaha ila jawfil faro aw syaradat ma'anhu nadiratun iqtanasoha walau anha fi jawfis sama. In barat lan pertera lahu maring man apa syaridatun masalah kang berot, apa syaratun masalah kang berot rodda mangkang bali akan sapa siman ha ing syaridah ila jawfil faro maring jerone himar wahsi, ila jawfil faro maring jerone himar wahsi, yaitu himar yang gesit yang liar. Aw syaradat atwa berot anu saking si wong saking man apa nadiratun perkara kang arang iqtanaso maka niti-niti sapa si man ha ing nadira walau senajan setune sinadira iku fi jawfis sama ing dalam jerone lah langit. Kalau tampak masalah yang rumit, masalah yang liar, maka dia akan kembalikan ke dalam himar wahsi. Dan kalau semua ada masalah jarang yang meronta-ronta, yang liar, dia juga akan siap untuk menelitinya meskipun masalah itu ada di dalam sama apa? Di dalam langit, fi jawfis sama. Tetap dia akan menelitinya, dia tidak akan pernah menyerah. Lau juga deman nakdun utawi alat selidik. Nakdun utawi alat selidik, alat untuk menyelidiki, yumayizu kang bedaken sapa si man bi kelawan naked bainal hababi ing dalam antarne kebul kang ireng, bainal hababi ing dalam antara kebul kang ireng wal habai lan gelepung kang lembut, wal habai lan gelepung kang lembut. Dia punya alat untuk menyelidiki, alat untuk meneliti, ya, yang bisa membedakan antara mana asap yang hitam dan mana debu-debu yang halus. Jadi ketika sama-sama bertebarannya, dia bisa punya alat untuk bisa memisahkan mana kira-kira asap hitam, mana kira-kira itu adalah merupakan debu-debu yang halus yang bertaburan. Itu bisa dibedakan. Jadi saking semangatnya, ya, saking punya hima yang sangat kuat, juga sampai punya indera, punya alat yang mampu membedakan. Wa nadhrul lan duweni angen-angen apa itu li muhakkamin maring masalah kang jelas, maring masalah kang den anggap jelas. Idza talafat ing dalam nalikane persulayaan opal aru pira-pira pendapat bi fasil qada kelawan misah putusan. Dia juga punya angan-angan, ya, punya nazar, punya pola pikir untuk masalah-masalah yang jelas. Artinya dia punya pertimbangan untuk masalah-masalah jelas ketika terjadi perbedaan untuk memberikan
putusan. Jadi ketika masalah itu diperselisihkan dan berdebat oleh orang, dia mampu untuk menjernihkannya dan menjelaskannya dengan nazar, angan-angan, pola pikir yang ia miliki. Wa fikrun lan duwe pemikiran layati kang ora tumeka sing fikir apa tamlihul aghdiyai, nyepuhe pira-pira wong kang bodoh, apa tamil aghdiyai, nyepuhe pira-pira wong kang bodoh atau wong kang kumprung. Wa hum utawi saqibun law annal mas'alata. Kedua hum ya masalah wa fahmun itu ya. Wa fahmun la'allahu wa fahmun. Kalau dalam kitab asbah aslinya wa fahmun. Wa fahmun ay fahmun. Lan duweni pemahaman saqibun kang tembus law annal mas'alata lamne masalah iku min khalfi jabali qafin, saking burine gunung Qaf, la khoroko mangkanya tim bedah sapa siwa ing bedah ing jabal, la khoroko mangkanya tim bedah tegese tembus sapa si man hu ing jabal. Hatta yasila sehingga tumeka sapa siman ilaiha maring masalah min wara'in saking buri. Ala anna dzalika ingatase setune mengkono-mengkono annal mas'alah min khalfi jabali qaf la kharaqahu hatta yasila ilaiha min wara'in iku laisa ora nana apa dzalik iku min kasbil abdi saking kasabe saking usai abd hamba wa innama huwa aysana utawi sidzalik iku fadlullahi fadle Gusti Allah yukti kang maringaken sapa Allah ing dzalik man ing wong ya sau kang kersa sapa Gusti Allah. Dia juga punya pemahaman yang tajam, yang tembus. Andaikan ada masalah di belakang gunung Qaf pun itu akan mampu menembusnya sampai dia ya ke masalah itu. Ini berdasarkan bahwa semuanya itu tidak lain, itu adalah bukan usahanya abad, tapi itu adalah merupakan anugerah Gusti Allah yutihi may yasha. Jadi tetap artinya tetap kita usaha, tapi semuanya itu ya, semuanya masalah pinter, masalah alim, masalah apa itu bagiannya Gusti Allah, Nah, tugasnya santri itu ngaji, deres, mutolaah, wes ya, pinter, alim apa itu nanti bagiannya Gusti Allah. Jadi apa tetap itu bagiannya Gusti Allah. Sebab itu adalah semua yang terjadi tadi laisa min kasbil abad wa innama huwa fadlullah. Itu semuanya adalah anugerah Gusti Allah. Saya punya pemahaman yang tajam, saya punya pola pikir yang mampu menjernihkan masalah. Itu semuanya adalah fadlullah Gusti Allah dan tidak bisa diusahakan. Watolama jamatu lan dawa banget ngumpulaken sapa isun min hadzan na'i sing ikilah warna jumu'an ing pira-pira kumpulan. Watatabatu lan niti-niti sapa isun nadhairal masail ing pira-pira padane pira-pira masalah usulan niti-niti atau ngenut gureni ya. Watatan niti atau ngenut gureni usulan ing pira-pira dalil. Usulan ing pira-pira asal. Wafuran lan pira-pira cabang. Hatta awaitu sehingga madai sapa isun. Min dalika saking mengkono hadzan nau majmu'an ing perkara kang den kumpulaken jumu'an pira-pira kumpulan. Wa badaitu lan mertelaken sapa isun fihi ing dalem zalik ta'lifan ing karangan latifan kang lembut
lamak tu'an kang ora den begot apa fadluhu keutamaane taklif wala mamanan ora den cegah warat tabtuhu lan ngruntutaken sapa isun hu ing taklif ala kutubin ing sepiro-piro kitab sabatin kang pitu. Jadi saya dalam waktu yang sangat lama, panjang sekali mengumpulkan hadan nau, ya. Salah satu macam dari disiplin ilmu fikih. Yang di sini saya khusus menggeluti ataupun menjelaskan tentang usul qawaidul fikih. Lama banget, panjang banget. Saya kumpulkan beberapa kumpulan dan saya juga meneliti kesamaan masalah, artinya masalah-masalah yang sama, usulan wa furu'an. Mana yang asalnya sama, mana yang cabangnya sama. Itu kemudian kita diteliti. Sampai akhirnya saya awaitu min dzalika majmu'an jumu'an. Saya wadai dalam satu kumpulan dan saya jelaskan dalam bentuk taklif satu karangan yang lembut, yang halus, yang tidak terputus keutamaannya dan juga tidak tercegah untuk dikaji. Silakan dikaji, dan saya runtutkan karangan itu atas 7 kitab. Jadi kitab yang akan kita bahas ini Asbah wa Nadhair itu mencakup 4 kitab, mencakup pembahasan 4 kitab. Kitab itu ya salah satu dari bagiannya kitab. Ada kitab, ada bab, ada fasal. Nah, itu kitab itu berarti salah satu kumpulan di dalam kitab. Nah, di sini saya jadikan dalam kitab ini ada 4 kitab. Ada berapa? 7 kitab ya. Ada 7 kitab. Setelah meneliti beberapa asal, meneliti beberapa furuknya, terus kira-kira masalah ini yang samalnya dengan apa, kumpulnya dengan bagian mana, ikutnya pada kaidah apa. Nah, akhirnya saya kumpulkan dan saya runtutkan, saya wujudkan ya dalam bentuk satu karangan yang di dalamnya terdapat berapa? 7 kitab. Apa saja itu isinya? Isinya Alkitabul Awal. Kitab al-awal iku fi syarhil qawaidi. In dalam syarah pira-pira qaidah al-khamsi kang 5 allati kang zakar nutur sopal ashabu pira-pira sahabati Syafi'i. Nutur anna jami'a masailil fikih. Ing setuhune sekabehane pira-pira masalah fikih iku yarji'u balik. Apa jami'u masail fikih ilaiha maring qawaid. Jadi kitab ini kitab pertama. Nah, itu akan dijelaskan tentang syarahnya 5 kaidah yang menurut ashabus Syafi'i bahwa seluruh masalah fikih itu bermuara kepada 5 kaidah. Ada 5 kaidah yang menjadi apa sih? Sumber pokok dari seluruh masalah-masalah fikih, sehingga apapun masalah fikih mulai toharoh sampai tekaning sampai tekaning qada ya terakhir, sampai tekaning mawaris, sampai tekaning wasiat, nah, sampai akhir, sampai itek kalau apa namanya, kalau di Fathul Qarib itu itek terakhir ya. Itu semuanya muaranya kepada 5 kaidah itu. Dan itu akan dijelaskan dalam kitab ini. Apa saja 5 kaidah yang menjadi pusat ya bermuaranya seluruh masalah-masalah fikih. Al-Kitabu Tsani utawi kita kang pindho iku fi qawaidin, iku fi qawaida ing dalam pira-pira nerakan pira-pira kaidah kulliyatin kang bangsa gemblengan ya takharraju kang metu anha saking qawaid
apa ma perkara layan hasiru kang ora keringkes apa sima minas suwari saking pira-pira gambaran atau contoh al juz'iyati kang bangsa juz wahia utawi qawaid iku arbauna 40 apane qaidatan kaidah. Kitab kedua nanti akan dibahas tentang kaidah kuliah, kaidah bersifat global yang akan menelurkan masalah-masalah yang tidak terbatas dari gambaran-gambaran juz'i. Jadi gambaran contoh-contoh yang bersifat per person itu nanti akan dikeluarkan dari kaidah kuliah, akan dikeluarkan. Ada satu kaidah, nah dari satu kaidah ini akan menelurkan beberapa masalah. Wahia arba'una kaidah. Nah ini kaidah yang bersifat global ini itu jumlahnya ada 40 kaidah. Ini juga nanti akan kita bahas apa saja 40 kaidah itu ya yang akan menelurkan beberapa cabang masalah fikih. Alkitab utawi kitab asal itu iku fil qawaid dalam pira-pira kaidah al mukhtalafi kang den persulayani apa fiha qawaid wala yutlaqulan ora den ucapaken apa atarjihu ngonjoaken li zuhuri daili ahadil qaulaini krana pertelane dalile salah sijine ucapan loro fi ba'diha ing dalem sebagiane qawaid wa muqabilihi lan dalile kang bandingi ahad wa muqabilan dalile kang bandingi ahad fi batin ing dalem sebagian kang meneh wa hiya utawi qawaid al mukhtalaf iku isuna ana 20 apane qaidatan kaidah. Kitab ketiga nanti akan menjelaskan tentang kaidah yang masih diperdebatkan oleh ulama yang tidak bisa kita ucapkan ini yang diunggulkan yang ini ya, salah satunya karena dalilnya jelas sementara yang pembandingnya itu dianggap marjuh, itu diungguli atau sebaliknya yang ini yang unggul yang satunya berarti kan kalah. Nah, itu nanti akan dibahas juga kayak idza ta'aradal aslu wal ghalib ya ghulibal. Apakah ghulibal aslu apa ghulibal itu masih muhtalaf. Idza ta'aradal aslu wal zahir ghulibal apa ghulibal aslu apa ghulibal itu muhtalaf. Itu nanti akan dibahas di sini. Idza stamal amroni, idza ta'arud itu macam-macam nanti akan dibahas. Itu jumlahnya berapa? Ada 20 kaidah. Ada 20 kaidah yang masih diperselisihkan oleh ulama kira-kira mana yang akan diunggulkan. Al-kitabur rabi fi ahkamin yakthuru dauruha wa yakbahu bil faqih jahluha. Ka ahkamin nasi wal jahil wal mukrah wan naim wal majnun. Saya ketemunya dah wallah alam dulu.